Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian di sana selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat dalam belajarnya. Pada kesempatan kali ini, ibu akan membahas mengenai bagaimana caranya mereview sebuah buku. Tentu saja buku yang telah kita baca. Namun sebelumnya, kita harus tahu dulu apa itu review buku. Nah, review buku adalah sebuah hasil karya yang isinya mengenai tinjauan kita terhadap sebuah buku yang telah kita baca. Contohnya buku ini contoh buku yang telah kita baca. Dalam review buku yang nanti akan kita buat, harus mencangkup keseluruhan dari buku yang sudah kita baca. Mulai dari covernya, judul buku, siapa penulisnya, apa penerbitnya, tahun terbit, jumlah halaman bukunya ada berapa halaman, dan juga tentu saja isi dari buku ini. Apa sih manfaat dari review buku? Dan bagaimana teknik dari membuat review buku ini? Nah, untuk lebih jelasnya, kalian simak ya penjelasan ibu berikut ini. Manfaat pertama dari mereview buku adalah kita dapat memahami lebih dalam buku yang kita baca. Yang kedua, dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Dan yang terakhir, membantu mengetahui seberapa besar kemampuan kita untuk mengingat. Apa saja syarat yang harus diperhatikan dalam mereview buku? Review harus mencangkup judul buku, nama penulis, nama penerbit, tahun terbit, dan juga jumlah halaman. Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam mereview buku. Yang pertama, bacalah seluruh isi buku, jangan setengah-setengah. Yang kedua, mencatat gagasan pokok yang ada dalam bacaan tersebut. Ketiga, buatlah pembaca penasaran dengan buku yang telah kita baca. Jadi, jangan seluruh isi buku disalin ke dalam review ya. Dan yang keempat, tuliskan keunikan buku yang kamu baca. Dan terakhir, buatlah kesimpulan atau hikmah dari buku yang telah kamu baca. Teknik yang digunakan dalam mereview buku ada 4 macam, yaitu teknik fishbone atau biasa disebut dengan teknik Ishikawa. Dalam teknik fishbone atau Ishikawa harus mengandung unsur 5W, 1H, yaitu what, who, where, when, why, dan how. What atau apa mencangkup apa permasalahan yang ada di dalam buku tersebut. Who atau siapa mencangkup siapa saja tokoh-tokoh yang ada dalam buku tersebut. Where atau di mana mencangkup di mana kejadian itu terjadi. When atau kapan peristiwa itu terjadi. Why atau mengapa peristiwa tersebut dapat terjadi. Dan how atau bagaimana kalian menanggapi masalah ini atau bagaimana peristiwa ini dapat terjadi. Sesuai dengan namanya, teknik fishbone berbentuk seperti ikan. Di kepala bisa kita tuliskan hikmah dari buku yang sudah kita baca. Sedangkan di ekor, kita bisa menuliskan identitas buku yaitu judul, penulis, pengarang, dan jumlah halamannya. Sedangkan pada badannya, kita bisa menuliskan unsur 5W dan 1H yang tadi ibu jelaskan. Ini adalah beberapa contoh teknik review berbentuk fishbone. Kalian bisa mengkreasikannya dengan gambar, hiasan, ataupun warna agar terlihat lebih menarik lagi. Teknik yang kedua adalah teknik Y chart atau Y chart. Mereview dengan teknik Y chart, kita bisa menuliskan 3 unsur, yaitu apa yang dirasa, apa yang dilihat, dan apa yang didengar dari dalam buku yang kalian baca. Sesuai dengan namanya, teknik Y chart atau Y chart bentuknya seperti huruf Y
dan terdiri dari 3 kolom. Atas bisa diisi dengan hikmah yang kalian rasakan setelah membaca buku, sedangkan yang lainnya diisi dengan apa yang kalian lihat dan juga apa yang kalian dengar dalam bacaan tersebut. Ini adalah beberapa contoh teknik review bentuk Y chart atau Y chart. Kalian bisa mengkreasikan huruf Y-nya dengan hiasan-hiasan gambar ataupun imajinasi kalian sendiri. Teknik yang ketiga adalah teknik AIH. AIH merupakan singkatan dari alasan, isi, hikmah. Sesuai dengan namanya, teknik AIH meliputi 3 unsur, yaitu yang pertama alasan. Tuliskan mengapa kamu memilih buku tersebut. Yang kedua adalah unsur isi, di mana kalian harus bercerita mengenai isi buku tersebut. Namun perlu diperhatikan, dalam menjelaskannya tidak perlu seluruh cerita dituliskan, cukup dengan menuliskan poin-poin pentingnya saja. Dan unsur yang ketiga adalah hikmah. Kalian harus menuliskan pembelajaran atau pesan apa yang didapat setelah kalian membaca buku tersebut. Ketiga unsur tadi dijelaskan dalam bentuk paragraf AIH. Ini adalah beberapa contoh review dengan teknik AIH. Kalian bisa mengkreasikannya dengan berbagai gambar, hiasan, warna, tergantung dengan kreativitas dan juga imajinasi kalian. Dan yang terakhir adalah teknik infografis. Teknik ini dianggap paling sulit dikarenakan kalian harus memparapraskan kembali buku yang telah kalian baca ke dalam karya yang lain. Misalnya cerita bergambar, komik, dan lain sebagainya. Ini ada beberapa contoh teknik infografis berbentuk komik dan juga contoh teknik infografis berbentuk cerita bergambar. Demikian penjelasan dari Ibu. Ternyata mereview buku itu memerlukan teknik, wawasan, imajinasi, dan juga kreativitas kita dalam membuatnya, agar hasil karya kita nanti terlihat menarik. Yakin anak-anak Ibu mampu mengembangkan imajinasi dan kreativitasnya lebih dari apa yang sudah Ibu jelaskan. Selamat membaca, selamat berkarya, dan salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.